banget sekarang juga skincare kan jadi huru-hara ya Bang, jadi Iya. kemana-mana. Itu gimana sih Bang? Nah, makanya di minggu yang lalu saya sudah bilang bahwasanya dalam industri skincare ini tidak sehat karena kurangnya aksi yang dilakukan oleh Badan POM ya. Sehingga banyak orang berkoar-koar terkait produk. Saya tidak tahu motif daripada koar-koar itu apakah dia motif ekonomi atau tidak. Tapi yang pasti dengan kejadian ini kita melihat bahwasanya ada peristiwa pemerasan di sini. Yang artinya jangan juga mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan membantu masyarakat, tapi ujung-ujungnya ada udang di balik bakwan. Nah, ujung-ujungnya meminta duit gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kalau memang dia mau bela masyarakat, bela rakyat, murni dalam hal penegakan hukum ataupun memberikan edukasi kepada masyarakat, ya silakan saja. Tapi jangan ada motif di balik tindakan-tindakan dia kritisnya, tindakan-tindakan yang mereview produk-produk orang lain gitu kan. Nah, padahal tujuan dia itu bukan untuk kemaslahatan tapi mencari keuntungan pribadi. Ini yang akan menjadi persoalan. Soalnya kalau memang kita mau jujur murni ya jangan usah pakai ada embel-embel lainnya apapun, jangan mau disogok ataupun disuap contohnya kan gitu. Maju aja kalau memang dirinya merasa benar. Buktinya kan apa, udah terjadi peristiwa seperti ini sampai ditahan gitu. Bang, berarti kan tadi yang Abang bilang ya, kalau nggak takut ya kenapa harus memberi uang gitu. Dalam arti di Iya, sini apakah begini. si pelaku RG itu juga skincare-nya Ya bermasalah gitu? bukan masalah memberi uangnya. Kalau yang namanya kita anak kita diancam orang, kita sebagai ibu pasti kan was-was dan waspada juga nanti kenapa-napa nih anak saya ini gitu. Begitu juga dengan pemilik skincare ataupun para pengusaha. Para pengusaha contohnya contoh kecilnya aja lah, kita punya warung mie ayam ataupun warung bakso. Nah, warung mie ayam kita ini diganggu-ganggu orang terus, diurus-urus terus. Lama-lama kan agak risih juga pelanggan kita, nggak enak juga rasanya karena banyak mengkritik ini apa kita, padahal itu belum tentu benar. Nah, makanya yang pemilik mie ayam ini merasa udahlah saya juga nggak mau ribut-ribut kan gitu, yang penting jangan ganggu saya dong gitu. Dikasih duit seperti itu ya dia juga merasa terancam ataupun terintimidasi. Nah, dia wajar melaporkan itu. Persoalannya berarti kan kamu nggak murni untuk mengkritik, kamu nggak murni untuk membela masyarakat, kamu tidak murni untuk mereview dengan hal kebaikan umat, tapi kamu tujuannya untuk mengambil duit. Nah, ini menjadi persoalan. Jadi salah itu gitu, nggak bisa disalahkan juga korban gitu. Bang, ini harus kan ini jadi perhatian. Ini harusnya peran siapa sih Bang yang paling besar dalam hal ini? Ya ini harusnya peran BPOM ya. BPOM juga harus menjelaskan kepada publik apakah suatu produk itu produk yang overclaim atau tidak, itu kewenangan dari BPOM. Nah, kalau memang produknya itu sudah ada BPOM-nya itu nggak ada masalah. Terus kalau memang produk seseorang itu diganggu oleh orang lain ya BPOM harus bicara dong. Ini produk ini benar nggak ada masalah gitu aja biar masyarakat juga tahu. Jangan malah membuat bingung. Maka saya bilang nih BPOM ini, kepala BPOM perlu dipecat juga, diberhentikan aja, nggak usah bergaya-gaya di situ gitu loh. Kalau nggak ada gunanya buat bangsa ini ngapain kita pertahankan kepala BPOM-nya nggak aspiratif seperti itu. Harusnya dia lebih tanggap dan reaktif terhadap aspirasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ataupun kejadian-kejadian di tengah masyarakat. Jangan Supaya nggak biarkan mereka, berlarut-larut ya. baik itu masyarakat maupun para pengusaha skincare, jangan dibiarkan sendiri dan tidak berlarut-larut seperti sekarang gitu. Makanya pecat aja tuh BPOM-nya. Dan juga untuk tidak mereview ya Bang mungkin ya, Iya. karena kan tidak mempunyai sertifikasi. Jadi kan yang memiliki sertifikasi ataupun akreditasi itu adalah lembaga terkait gitu loh. Karena kita bisa aja keliru. Contohnya kita lihat, oh ini barangnya speknya begini-begini. Kita nggak punya alat untuk mendeteksi ini dengan akurat gitu loh. Jadi nanti terjadi kekeliruan. Makanya dari itu yang memiliki kewenangan untuk menguji lab sesuatu barang skincare itu ya adanya di Badan POM. Nah, kalau memang ada orang lain itu namanya uji mandiri sendiri. Hasilnya kan enggak 100%, hanya 50%. Kalaupun itu benar juga kan gitu. Nah, dan itu nggak bisa dijadikan acuan, hanya rujukan saja gitu loh. Kalau memang dia menemukan pelanggaran di dalam produk skincare tersebut, pertanyaannya sampai sekarang ini kita nggak pernah melihat ada laporan polisi terhadap pengusaha skincare, nggak ada. Kalau memang ada yang nggak benar, kenapa nggak dilaporin ke polisi? Gitu, justru malah membuat isu-isu yang negatif ataupun menjatuhkan para pengusaha skincare. Saya kira ini juga nggak baik juga menurut saya ya. Kalau memang tujuannya baik ya ada temuannya dilaporkan kepada para penegak hukum biar diproses secara hukum, bukan malah keluar-keluar menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat yang menggunakan produk itu gitu. Ini kan akhirnya juga jadinya ada saling lapor melapor, jadinya panjang ya Bang.
Kalau abang melihatnya dan pesannya apa sih bang untuk ini, dan ke lembaga mana yang harus mengkonsentrasikan ini, pesannya bagaimana bang? Ya pesannya kepada saya harus ada pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan POM kepada para pelaku industri skincare dan masyarakat ya. Mereka harus tetap mengupdate mana saja produk-produk yang telah memiliki izin edar ataupun memiliki syarat-syarat yang ditentukan oleh Badan POM, sehingga masyarakat lebih mengetahui, bukan hanya dia masalah penceritaan saja gitu. Itulah gunanya Badan POM ini, untuk mengedukasi masyarakat juga. Jangan juga mereka ini duduk manis saja, yang penting terima gaji. Makanya kalau memang mereka terima gaji, Pak Prabowo harus pecat-pecatin aja tuh kepala POM-nya. Nggak usah pusing-pusing bikin orang seperti itu gitu. Sampai terjadi kegaduhan ini kan karena memang mereka Tidak angkat bicara ya bang? iya, mereka diam-diam aja. Itu namanya nanti mereka bilang kecolongan, padahal mereka sendiri nggak aspiratif melihat situasi keadaan gitu. Saya kira itu aja, karena bagaimanapun ceritanya instansi Badan POM ini memiliki peranan yang sangat besar dalam produk-produk skincare maupun obat-obatan di Indonesia.